Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Uang, lagi-lagi uang. Uang bisa bikin orang lupa dan mabuk kepayang. Saudara-saudari yang terkasih, uang ini saya tunjukkan kepada Anda. Ini bisa menjadi sumber keonaran maupun sumber pemersatu. Ini bisa menjadi sumber berkat maupun sumber kutuk. Ini bisa menjadi perkelahian pembunuhan hebat-hebat antar manusia, tetapi bisa menjadi persahabatan. Netral uang itu, ya saudara-saudari. Ini uang sebetulnya miliknya stasi Randu Dongkal yang harus saya antar karena mereka semua ikut terlibat di dalam investasi, tetapi investasi di Rumah Sakit Santa Maria. Sebetulnya bukan investasi ya, tetapi sebetulnya ini menjadi sesuatu untuk menitipkan uang demi karya kesehatan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara juga tentang Lewi, pemungut cukai yang dipanggil Yesus. Ikutlah aku, dan dia langsung meninggalkan meja kerjanya dan mengikuti Yesus. Bahkan tidak begitu lama dia langsung mengadakan perjamuan bersama orang banyak. Tentu saja Yesus dan murid-muridnya diundang. Lalu Yesus dan murid-muridnya makan bersama di rumah Lewi itu. Orang sering mengatakan atau penafsir Lewi ini kemungkinan adalah Matius. Dia salah satu dari 12 murid Yesus. Tetapi ada yang mengatakan itu lain orangnya. Kita pokoknya intinya adalah anak muda ini. Orang yang duduk di kursi cukai ini. Yang mengumpulkan uang dari orang Yahudi untuk disetorkan ke penjajah Romawi. Dia dipanggil Yesus dan langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Ketika ada pesta, banyak orang miskin, orang-orang yang dianggap tidak berharga di masyarakat, dia undang. Maka komplainlah orang-orang Farisi. Kamu dan murid-muridmu makan bersama orang pendosa, orang sampah masyarakat. Lalu Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk menyembuhkan domba-domba yang hilang, untuk orang yang harus disembuhkan, untuk mereka yang merasa diri perlu disucikan, mereka yang sudah merasa suci, sok suci, itu tidak akan menerima ajaranku. Maka kemudian orang Farisi itu pun malu. Sementara pemungut cukai pun mengatakan, kalau ada yang saya rugikan, saya akan menukarnya 4 kali lipat. Dan hartaku ini akan saya bagi-bagi. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kalau bicara harta, mau nggak mau bicara tentang hal ini. Maka ada orang-orang yang justru menggunakan hartanya itu, menggunakan uangnya untuk kepentingan diri sendiri, tidak pernah cukup atau merasa cukup, selalu mencari, mengumpulkan demi dirinya sendiri, demi keluarganya, tetapi lupa bahwa dia diberi itu untuk menjadi manajer atas kekayaannya. Dan itu juga harus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka pertobatan orang pemungut cukai tadi bukan hanya pertobatan di mulut. Ikutlah aku. Langsung dia ngomong, ya Tuhan. Bukan hanya di mulut, tetapi dalam tindakan. Yaitu berdiri meninggalkan kebiasaan dosa. Yaitu korupsi. Dengan berdiri meninggalkan rumah cukai, kursi atau meja cukai itu untuk mengumpulkan pajak.
dan mengikuti Yesus. Lalu bagaimana dengan hartanya? Dia pakai, dia bagikan, dia panggil orang-orang yang membutuhkan, kemudian dia bagi di situ, dan dia mulai mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, tentu ajaran ini tidak mengatakan kita semua yang punya keluarga, yang punya pekerjaan, kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus. Entah menjadi prodiakon, entah setiap hari ke gereja, tiap hari harus mengumpulkan orang miskin dan seterusnya. Tentu bukan seperti itu. Tetapi bahwa kita diberikan berkat. Semangat kita terhadap berkat yang diberikan Tuhan itu, entah itu kekayaan, jabatan, posisi, itu adalah lepas bebas. Kalau Tuhan memang menghendaki saya mengelolanya, akan saya kelola. Kalau Tuhan menghendaki saya lepaskan, akan saya lepaskan. Itulah prinsip lepas bebas. Kita hanya menjadi alat Tuhan untuk memutarkan uang kekayaan itu demi kesejahteraan anak cucu kita, keluarga kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Maka saudari, itu yang menjadi semacam pesan dalam masa Prapaskah ini, bahwa pertobatan harus sampai kepada berbagi, bukan hanya berhenti kepada doa-doa yang panjang, berhenti kepada omongan aku berpuasa, aku bermati raga, tetapi juga aku berderma, aku memperhatikan orang-orang di sekitar hidupku, keluargaku yang membutuhkan sangat pertolonganku. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.